ibarat membawa kantong-kantong kosong gitu. Kantong-kantong kosong ini berarti tidak ada bekal-bekal kita nanti, bahwa kita paham ini konsep kehidupannya, bahwa walaupun anak gaul, walaupun mungkin yang ingin masuk surga itu Umi yakin bukan hanya anak-anak pesantren, bukan hanya mungkin ibu-ibu majelis taklim, kita yang muda ini juga pengen nanti kehidupan akhirnya kita di surga gitu. Nah makanya kita harus yakin nih bahwa kehidupan kita tuh kita harus memenangkan hari-hari kita dengan nilai ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada siang hari ini kita bersama dengan Umi Riza. Apa kabar Nisa? Umi? Alhamdulillah sehat Nisa. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini kita mau ngapain ya Mi? Kita gini nih, ada program terbaru dari Pemuda Hijrah Selingga yang namanya Ngobrol Bersama Amida. Apa itu Amida, Sah? Amida, Ahwat, dan Umi Muda. Nah, gitu. Jadi para Ahwat dan Umi Muda, para perempuan-perempuan zaman sekarang nih boleh nih lihat kayak mana mungkin obrolan kita. Mudah-mudahan nanti memberi manfaat untuk kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik Umi, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, kita berangkat dari suatu persoalan yang sedang dialami oleh generasi muda saat ini, khususnya generasi milenial bahkan generasi Z. Umi tahu bahwa pada masa ini generasi muda itu tidak sedikit dari anak-anak yang menghabiskan waktu mereka itu di media sosial, bahkan hampir 24 jam itu tidak lepas dari media sosial tersebut. Dan ini tentu dalam artian menghilangkan produktivitas mereka sebagai generasi muda, sebagai generasi muslim yang seharusnya mereka itu semakin banyak belajar untuk memberikan kontribusi mereka untuk umat. Dan tidak sedikit pula dari mereka yang karena tadi nih terlalu banyak menghabiskan waktunya di media sosial sehingga tidak tahu kemana sih kehidupan mereka ini akan dibawa. Nah, menyikapi hal yang demikian ini, generasi muda yang tidak mempunyai tujuan hidup, bagaimana nih menurut Umi? Baik Nisa, mungkin alhamdulillah ya di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol santai mengenai hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua, menyikapi permasalahan yang sudah Nisa sampaikan nih. Mungkin masalah global yang kita alami untuk masa-masa sekarang, di mana mungkin turunnya produktivitas waktu kita, kemudian bagaimana mungkin kita menjadi orang-orang yang lebih mengembalikan lagi fitrah kita, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, sebelum kita membahas masalah ibadah Nisa, jadi Umi akan bahas dulu suatu konsep fitrahnya manusia. Nah, fitrahnya manusia itu atau mungkin bahasanya mengenal konsep diri kita. Nah, manusia seutuhnya itu pada saat diberikan Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan manusia pada saat kita memiliki akal, kemudian memiliki fisik nih. Nah, Nisa yang Masya Allah fisiknya ada, kemudian nanti ada akalnya, kemudian nanti yang paling penting auto kontrol diri kita ada di hati kita. Nah, berbicara masalah hati, kita harus paham dulu nih yang mana yang kira-kira kita harus memberi porsi atau fokus dalam kehidupan kita. Nah, selama ini mungkin secara umum masyarakat atau mungkin kita pribadi fokusnya itu pada saat ke penataan fisik. Nah, penataan fisik kita mungkin kita lihat pasti tampilannya ingin semenarik mungkin ya saya. Nah, biar enak dipandang, mudah-mudahan orang lain juga merasa nyaman. Nah, ternyata di dalam konsep Islam ada suatu hal yang juga tak kalah pentingnya dari fisik, yaitu bagaimana kita memberi perhatian atau fokus kepada hati kita, nah, pada kolbu kita. Dan ada suatu lagi nanti penentunya ada di akal kita. Nah, pada saat di manajemen kolbu inilah yang ingin Umi sampaikan atau ingin kita diskusikan pada hari ini. Nah, Allah menciptakan kita secara semuanya secara umum memiliki fitrah yang sama nih.
ada kira-kira modal kebaikan dan modal keburukan. Nah, yang Umi sampaikan ini konsepnya di dalam surat Asy-Syams itu dijelaskan bahwa Allah menyampaikan masalah hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent dalam kehidupan. Ini dapat kita lihat dari beberapa kali Allah menyampaikan dengan mendasarinya dari demi waktu, kemudian sampai beberapa kali Allah menyampaikan dulu untuk menyampaikan hal-hal yang terpenting ini. Nah, apa yang ingin disampaikan yaitu bahwa konsep manusia ini terdiri dari fujur dan takwa. Nah, pada saat konsep fujur dan takwa inilah yang menjadi konsep diri kita nih. Nah, kalau misalkan tadi menyikapi permasalahan produktivitas waktu kita nih, maka ternyata kita dilenakan pada saat kita tidak menyibukkan diri untuk membesarkan modal-modal kebaikan atau ketakwaan tadi. Nah, pada saat kita dilenakan dengan hal-hal seperti itu, maka modal-modal fujur kita tuh terus naik gitu. Maka ketakwaannya akan tinggal. Nah, bagaimana konsepnya nih? Nah, pada saat kita menjadi manusia seutuhnya, selemah-lemahnya manusia atau seburuk-buruknya manusia, Umi yakin pasti dia masih ada nilai-nilai kebaikan yang ingin dirasakannya gitu. Nah, kemudian juga seperti itu, sebaik-baiknya orang atau sempurna-sempurnanya orang yang namanya masih level manusia ya Nis ya, bukan level malaikat, maka beliau atau manusia ini masih punya kecenderungan untuk berbuat salah. Nah, karena levelnya level manusia tadi. Nah, supaya meningkatkan bagaimana kualitas kehidupan kita harus tahu nih yang pertama tujuan hidup kita nih. Nah, kita harus tahu bahwa generasi sekarang atau mungkin secara umumnya manusia dan kita sendiri, mungkin nasihat ini untuk kita ya saya, untuk Umi, untuk Nisa juga, bahwa tidak ada tujuan lain Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bahwa sebuah kehidupan di dunia ini hanya sebuah perjalanan, tapi perjalanannya yang menentukan gitu. Nah, pada saat kita sibuk dengan mungkin hal yang tidak bermanfaat, maka perjalanan kita ini ibarat membawa kantong-kantong kosong gitu. Kantong-kantong kosong ini berarti tidak ada bekal-bekal kita nanti, bahwa kita paham ini konsep kehidupannya, bahwa walaupun anak gaul, walaupun mungkin yang ingin masuk surga itu Umi yakin bukan hanya anak-anak pesantren, bukan hanya mungkin ibu-ibu majelis taklim, kita yang muda ini juga pengen nanti kehidupan akhirnya kita di surga gitu. Nah, makanya kita harus yakin nih bahwa kehidupan kita tuh kita harus memenangkan hari-hari kita dengan nilai ketakwaan tadi. Mungkin gitu sih yang bisa Umi sampaikan. Insya Allah Mi, jadi intinya adalah di dalam diri kita itu ada potensi yang Allah hadirkan, yaitu potensi tadi takwa dan juga ada fujurnya gitu untuk kita mengarah kepada maksiat tadi. Nah, ini ada timbul permasalahan lagi nih. Kalau kita udah paham nih tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, tapi kita sebagai manusia kan nih sering lupa, banyak lupanya manusia ini. Nah, gimana caranya agar kita tuh senantiasa ingat? Karena ya yang mungkin pribadi alami gitu nih, kita ingat tuh hanya sebentar, tidak bertahan lama. Nah, bagaimana tuh agar kita ketika menjalani kehidupan ini tetap dalam rel-rel yang seharusnya? Baik Nisa, jadi kalau sifat lupa itu adalah salah satu sifat khasnya manusia gitu ya. Nah, makanya menjawab permasalahan itu, baik mungkin permasalahan anak muda maupun mungkin orang tua dan secara umum manusia itu, maka dia harus punya support system yang baik, support system yang mendukung gitu. Apa saja yang dimaksud dengan support system? Yang pertama itu lingkungan nih. Nah, lingkungan pertama kita harus, karena pada saat kita kajian nih atau mendengar hal-hal yang positif kita ingat. Terus pada saat kita kembali lagi ke kehidupan awal kita lupa lagi nih. Nah, gimana supaya tetap ingat? Nah, kalau tetap ingat berarti kita harus sering-sering lah untuk berkumpul dengan support system yang baik tadi. Nah, contohnya nih, kita lagi berjuang nih di Pemuda Hijrah Selingga untuk mengajak kaum muda, baik yang pemudanya maupun kita nih yang putih, untuk senantiasa berada di komunitas kebaikan. Nah, seperti media sosial yang Nisa sampaikan tadi nih, yang kita coba kalau mau kita perangi atau kita musuhi kan tidak mungkin. Pada saat misalkan
ya udahlah tidak usah pakai HP atau ya udahlah tidak usah scroll medsos gitu kan. Nah, bagaimana kita ubah nih, scrollnya tetap atau kita mantau medsosnya tetap, tapi yang dipantau itu dari hal-hal yang mungkin haram, nah gitulah ya, Masya mungkin Allah. hal-hal yang mungkin nilai-nilai keburukannya itu banyak, agak kita naikkan sedikit levelnya gitu, agak-agak yang berkualitas gitu. Apa yang berkualitas? Misalkan mungkin hal-hal yang keduniaannya yang bermanfaat, mungkin jualan gitu, nah hal-hal yang keduniaan, atau mungkin kita lebih bisa tingkatkan lagi kualitasnya, karena tadi kita tahu nih hidup kita bukan hanya untuk di dunia, maka mungkin sambil-sambil hal yang bermanfaat untuk dunia, medsos kita juga sudah bisa kita gunakan untuk hal-hal yang ke akhirat tadi nih, bisa untuk scroll, mungkin banyak nih kan akun-akun atau mungkin tayangan yang mengenai, mungkin ada Ustadz Hanan Ataki yang mungkin berkenaan dengan kehidupan anak muda, ngajak anak muda ke arah kebaikan, atau kita cari nih support system yang lain. Nah, misalkan karena kita tahu tadi kita pegang konsepnya, yang ingin masuk surga itu bukan hanya anak pesantren, yang ingin masuk surga atau butuh surga itu bukan orang-orang yang alim saja, kita yang umum-umum ini juga butuh surga gitu, kita yakini seperti itu. Nah, maka dengan kita memahami konsep tadi nih, supaya kita selalu ingat, maka frekuensi untuk support system yang baik itu harus kita tingkatkan, Nis. Jadi kalau misalkan kajiannya mungkin seminggu sekali, atau mungkin kita cuma dengar ceramahnya setahun sekali nih, ya wajar mungkin lupanya mungkin banyak gitu kan. Pada saat kita dengarkan nilai-nilai positif setiap hari, maka insya Allah alam bawah sadar kita juga bakal nginstal sendiri nilai-nilai kebaikan itu. Maka kita perlu lingkungan, perlu komunitas. Kemudian pada saat kita sudah kuat, kita juga bisa mengajak ke keluarga kita. Masya Allah betapa indahnya ya pada saat kita bisa mengajak, mungkin dari kita ke orang tua kita, atau mungkin dari umi-umi muda nih bisa ngajak ke suaminya, ke anaknya, untuk semuanya menjadi berlomba-lomba menjadi penghuni surga. Nah, karena kita pahami tadi konsepnya bahwa yang ingin masuk surga atau tujuan hidup kita itu bukan segelintir orang, tapi rata-rata cita-cita semua muslim atau muslimah di dunia ini. Mungkin gitu, Nis. Masya Allah, Umi. Jadi yang paling kita butuhkan ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik adalah tadi support system ya, Mi. Iya. Lingkungan kita juga harus mendukung. Kalau misalnya kita pengen baik tapi lingkungan kita tidak mendukung, maka itu tidak akan jadi gitu kan. Iya. Ya. Dan memang Nisa juga pribadi merasa kalau misalnya mempunyai teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan itu sangat memberikan dampak gitu. Mungkin kita banyak lupanya, tapi ketika diajak ayo kajian gitu, maka akan ada semangat itu kembali gitu, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kesimpulannya adalah walaupun di tengah gencarnya media sosial pada saat ini menghilangkan tujuan hidup kita harus sadar kembali, mengingat kembali bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, dan Allah membekali kita dengan dua potensi takwa dan fujur yang harus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan malah yang fujurnya tadi seperti itu. Dan tadi pesannya adalah mari sama-sama kita mencari lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang mampu membentuk kepribadian kita menjadi pribadi Qur'ani, pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman semuanya, di sini kami ada yang namanya komunitas, dan kami dari Pemuda Hijrah Selingga di sini mengajak teman-teman, ayo yang mau gabung mencari lingkungan yang insya Allah mengajak kepada kebaikan. Kami ada, ya ini ada komunitas Hijrah Selingga. Bagi teman-teman yang ingin join, silahkan. Kita sama-sama di sini belajar, sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan yang artinya kami mengajak kami yang lebih baik, tidak. Dalam artian, mari sama-sama kita berubah menjadi lebih baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Umi atas Sama-sama, waktunya Nisa, yang sangat berharga tentunya, dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan video kami berikutnya. Semoga sama-sama kita mendapatkan manfaat, ilmunya manfaat, waktunya berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa.